Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu rahmatan lil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajma'in. Amma ba'du. Tiada kata yang pantas kita lepaskan dari lisan ini kecuali ucapan hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat sehat, nikmat panjang umur, dan nikmat keberkahan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada idola kita, panutan kita, contoh suri tauladan kita, rahmatan lil alamin, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini, pada episode yang ke-10 ini, Al-Fakir sedikit akan mengulas tentang keistimewaan dan fadilah ibadah haji dan umroh. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah haji dan umroh merupakan suatu perjalanan rangkaian ibadah ke tanah suci. Di antaranya rangkaian ibadah tersebut ada yang termasuk rukun, ada yang termasuk wajib, juga ada yang termasuk sunnah. Ibadah umroh sering disebut juga dengan istilah haji kecil, yang pelaksanaannya dapat dilaksanakan kapan saja sepanjang tahun kecuali pada hari Arafah dan hari-hari tasyrik, yakni tanggal 11, tanggal 12, dan tanggal 13 Zulhijjah. Yang ibadahnya juga dimulai dengan niat berumroh atau berihram, kemudian tawaf, sa'i, dan tahallul. Dan di dalam ibadah umroh tidak ada syariat wukuf dan mabit, sehingga tidak diperlukan untuk pergi ke Arafah, Mina, ataupun ke Musdalifah. Sedangkan jika di dalam pelaksanaan ibadah haji, maka ketiga tempat tersebut wajib dikunjungi, sebab termasuk rukun dan wajib haji. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah umroh dan haji disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada ataupun melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena memiliki keistimewaan dan fadilah yang sangat besar bagi kita. Beberapa contoh keutamaan dan fadilah ibadah umroh tersebut adalah kafarah ataupun penghapus dosa, sebagaimana dinyatakan dalam al-hadis, al-umrata ilal umroh kafaratu lima bainahuma. Umroh dapat menghapus dosa di antara dua umroh. Umroh pertama kepada umroh berikutnya sebagai kafarah ataupun penghapus bagi dosa yang dilakukan di antara keduanya. Dan haji yang mabrur itu tidak ada balasan yang pantas baginya kecuali surga. Al-hijjul mabrur laisa lahu jaza'u ilal jannah. Hadis riwayat Malik, Al-Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, dan Nasa Al-Khuzaimah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menurut para ulama, haji dan umroh juga merupakan jihad bagi wanita dan orang tua yang lemah. Hal ini termaktub dalam riwayat Ibnu Khuzaimah. Aisyah radhiyallahu an bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, hal 'ala nisa'i jihadu?" Wahai Rasulullah, apakah ada jihad bagi wanita? Qala na'am, jihadu la qitalu fihi al-haji wal umrata. Sebaik-baiknya jihad bagi wanita yang tidak ada peperangan di dalamnya, yakni haji dan umrah. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, jihadul kabira
wal dha'ifu wal mar'atu al-haji wal umrata. Jihad bagi orang tua ataupun bagi orang yang lemah dan wanita adalah haji dan umroh. Bapak Ibu sekalian, calon jamaah haji dan umroh yang saya hormati dan saya muliakan, pada hakikatnya seluruh jamaah haji dan umroh itu adalah tamu-tamu Allah. Banyak orang yang secara materi mampu berangkat ke tanah suci kapan saja, tetapi jika Allah belum memanggilnya, belum tentu orang tersebut tergerak hatinya untuk berangkat ke tanah suci. Tetapi sebaliknya, jika ada orang yang secara materi mungkin belum mampu untuk berangkat ke tanah suci, tapi saat Allah sudah memanggilnya, dia bisa berangkat dengan perantara apa saja atau apapun cara Allah. Karena jika Allah sudah berkehendak atas segala sesuatunya, maka Allah tinggal berkata, kun fayakun. Banyak contoh-contoh nyata terkait masalah ini. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sana juga ada tempat-tempat yang mustajabah. Jadi insya Allah permohonan dan doa kita dikabul dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hajju wal umrah. Orang yang mengerjakan haji dan umrah, wafdullahi inda'ahu ajabahum. Jika mereka bermohon kepada Allah, pasti diijabah. Wa in astaghfaruhu ghafaru lahum. Dan jika memohon ampunan kepadanya, niscaya Allah akan mengampuninya. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ibnu Hibban. Itulah beberapa contoh keistimewaan dalam menjalankan ibadah haji dan umrah. Tentu bukan itu saja, masih banyak keistimewaan-keistimewaan yang lainnya. Di antaranya, orang yang berangkat haji dan umrah ataupun orang yang melaksanakan haji dan umrah mendapat jaminan surga bagi jamaah haji yang mabrur. Seperti yang telah dijelaskan tadi, al-hajj mabrur laisa lahu jazau illal jannah. Kemudian apalagi keistimewaan dan fadilah dari orang yang melaksanakan ibadah haji dan umrah? Dapat memberikan syafaat bagi 400 orang keluarganya. Seperti di dalam hadis, al-hajju yasfa'u fi arba'i ma'at ahli baiti. Orang yang berhaji dapat memberikan syafaat kepada 400 keluarganya ataupun jamaahnya. Au qala min ahlil baiti wa yahruju min dunubihi. Dan dia akan keluar ataupun akan diampuni segala dosanya. Wa qayauma waladhu umuhu. Seperti bayi yang baru lahir dari ibunya. Hadis riwayat Al-Bazar. Kemudian apalagi sih keistimewaan dan fadilah dari orang yang melaksanakan ibadah haji dan umrah itu? Mendapat jaminan bebas hisab. Seperti sesuai hadisnya, man haraja min hadzal wajhi bihajjin wal umratin famata fihi lam yu'radu wa lam yuhassab. Siapa saja yang keluar berhaji ataupun umrah melalui jalan ini lalu meninggal di dalamnya, niscaya dia tidak akan ditampakkan ataupun tidak akan dihisab. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi? Apabila jamaah haji yang meninggal kelak akan dibangkitkan dengan talbiyah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innallaha yab'atsu yaumal qiyamati mulabiyan. Allah akan membangkitkannya pada hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah. Hadis riwayat Bukhari, Muslim dan Ibnu Khuzaimah. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, yang semoga kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh sangat luar biasa. Begitu banyak keistimewaan dan fadilah dan keutamaan dari ibadah haji dan umroh itu. Namun demikian, di dalam menjalankan ibadah
tentunya tidak semata-mata berorientasi kepada keistimewaannya saja. Intinya, laksanakan semua kewajiban itu dengan baik, ikhlas dan sabar, hanya karena keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Godaan pasti ada, ujian dan cobaan datang menghampiri, namun semua akan kembali kepada kesungguhan ikhtiar di dalam mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika itu bisa melewati semua itu, jika kita bisa melewati semua itu, insya Allah kita bisa menikmati keindahan dan kenikmatan dalam beribadah itu sendiri. Semoga bagi yang berkesempatan melaksanakan ibadah haji atau umroh, seluruh amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga seluruh doa dan permohonannya dikabul dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi yang belum mendapatkan panggilan untuk pergi ke Baitullah, semoga Allah Subhanahu wa taala segera memanggilnya dan memperoleh kelapangan rizki untuk dapat melaksanakannya, serta kita semua digolongkan menjadi hamba-hamba Allah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin, ya Allah ya rabbal alamin. Demikian beberapa keutamaan ataupun fadilah yang dapat Al-Fakir sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, kekurangan hanya milik Al-Fakir dan kelebihan hanya milik Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.